Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai senyawa amida dan amina. Pengertian dari amida yaitu, amida merupakan suatu jenis senyawa kimia yang dapat memiliki dua pengertian. Jenis pertama adalah gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil CO yang berikatan dengan suatu atom nitrogen N, atau suatu senyawa yang mengandung gugus fungsional ini. Jenis kedua adalah suatu bentuk anion nitrogen. Selanjutnya, adapun rumus umum dari amida yaitu, kita sekarang mengetahui bahwa amida mengandung gugus karbonil CO yang terikat pada gugus amina NH2. Hal ini menghasilkan rumus umum amida RCONH2. Di sini, R mewakili gugus organik yang bergabung dengan sisi lain dari gugus karbonil. Baiklah, selanjutnya masuk kepada sifat fisika dan kimia dari senyawa amida. Adapun sifat fisikanya, yang pertama yaitu bersifat polar, yang kedua larut dalam air, yang ketiga semua senyawa amida berwujud padat kecuali metanamida yang berwujud cair. Yang keempat, dapat membentuk ikatan hidrogen dengan potensi yang lebih banyak sehingga cenderung padat dan titik leleh yang tinggi. Halo, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis amida, bahwa ada 3 penggolongan. Yang pertama yaitu primer, 2 sekunder, dan ketiga tersier. Bedanya hanya di gugus. Jika tidak ada gugus yang disubstitusi, artinya N tidak memiliki atau mengikat substitusi rantai atom C lainnya. Berarti itu primer, bentuknya NH2. Jika salah satu H diganti dengan hidrokarbon lainnya, satu saja berarti sekunder, mengikat atau atom C rantai samping yang lain dari amidanya sendiri. Sedangkan tersier, jika 2H diganti dengan atau mengikat 2 hidrokarbon yang lain, CH2, CH3, benzen. Kalau penamaannya seperti tersier ini, itu kan molekul induknya, C-nya 2 berarti namanya itu etanamida. Kalau pada primer, penamaannya itu benzamida. Tapi kalau pada sekunder, penamaannya itu benzamida tapi metil benzamida. Selanjutnya yaitu reaksi amida. Untuk reaksi ada 3. Yang pertama hidrolisis air dalam keadaan asam, yang kedua hidrolisis air dalam keadaan basa. Nah, yang ketiga ada reduksi amina dengan lithium tetrahydridualuminate. Untuk yang pertama yaitu hidrolisis air dalam keadaan asam. Contohnya CH3 CH2 C ikatan rangkap O, MCH3 CH3 plus H2O plus H plus. Nah, reaksi ini menghasilkan CH3 CH2 C ikatan rangkap O, OH plus H2N plus CH3 CH3, atau dengan penamaan N-dimetil propanamida dihidrolisis dan asam menghasilkan asam propanoat plus ion dimetil amonium. Nah, untuk yang kedua yaitu hidrolisis air dalam keadaan basa. Contohnya CH3 CH2 C ikatan rangkap O, N CH3 CH3 plus H2O plus OH-. Reaksinya menghasilkan CH3 CH2 C ikatan rangkap O, O- plus HNC CH3CH3, atau penamaannya N-dimetil propanamida dihidrolisis dan basa menghasilkan ion propanoat, ion plus dimetil dan amin. Nah, yang ketiga yaitu reduksi amina dengan lithium tetrahydridualuminate. Nah, untuk yang contohnya itu CH3 CH210 C
C kita rangkap O NH CH3 atau penamaannya itu N-metil-denokanamida. Yang direduksi yang pertama itu LiA-LH4 direduksi kedua H2O H+, hasil reduksinya itu CH3 CH210 CH2 NH CH3 atau dengan penamaan N-metil-dedokaalmina. Selanjutnya sintesis amida. Sintesis amida juga ada 4. Yang pertama reaksi anhidrida dengan amonia, yang kedua reaksi ester dengan amonia, yang ketiga reaksi asam klorida dengan amonia, dan keempat pemanasan garam amonium karboksilat. Nah, untuk yang pertama yaitu reaksi anhidrida dengan amonia. Contohnya asetat anhidrida direaksikan dengan 2NH3 menghasilkan asetamida. Nah, untuk yang kedua yaitu reaksi ester dengan amonida. Contohnya etil asetat direaksi dengan NH3 menghasilkan asetamida etanol plus CH3 CH2OH. Yang ketiga, reaksi asam klorida dengan asam amonia. Contohnya, asetil klorida direaksikan dengan 2NH3 menghasilkan asetamida plus CH4 plus Cl-min. Untuk yang keempat yaitu pemanasan garam amonium karboksilat. Contohnya, amonium asetat dipanaskan menghasilkan asetamida plus H2O. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas penamaan pada amida. Di layar bisa dilihat rumus umum amida. Pada pembahasan tata nama amida kali ini, kita akan membahas amida primer, tersier, dan amida sekunder. Teman-teman semua, bahwasannya penamaan amida ini berasal dari nama iupaknya, yaitu dari asam karboksilat, yang mana akhiran outnya akan digantikan dengan akhiran amida, kecuali pada asam asetat yang dapat langsung diberi akhiran amida menjadi asetamida. Contohnya metanamida dan etanaamida. Nah teman-teman, sebelumnya ingat ya bahwa gugus CONH2 selalu mendapatkan nomor 1. Nah teman-teman, untuk tata nama amida yang pertama yaitu kita akan membahas tata nama amida pada primer, yang dimana untuk penomoran gugus CONH2 itu mendapatkan nomor 1. Selanjutnya, jika terdapat substituen pada amida primer, nama substituen ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya, jika substituen lebih dari 1 dan sejenis, maka nama substituen mendapat imbuhan di, tri, dan seterusnya. Dan jika substituen lebih dari 1 dan tidak sejenis, maka penyusunannya berdasarkan urutan abjad. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan contoh amida primer. Sini merupakan suatu contohnya, itu soalnya, yaitu yang dimana kita ketahui bahwa satu CONH2 ini itu merupakan penomoran yaitu dengan nomor 1, sehingga kita mulai penomoran dari sini, itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah selanjutnya yaitu yang dimana bahwa jika terdapat substituen pada amida primer, nama substituen ditulis terlebih dahulu. Nah selanjutnya, jika substituen lebih dari 1 dan sejenis, maka nama substituen mendapat imbuhan di, tri, dan seterusnya. Nah contohnya di sini terdapat cabang. Nah di sini cuma mendapatkan satu cabang saja, sehingga tidak dituliskan sebagai imbuhan di dan tri. Nah jika di sini juga terdapat satu cabang, misalnya CH3, maka suatu penulisan di imbuhan cabangnya dapat ditulis dimetil, atau di sini juga ada satu cabang lagi bisa jadi 3 trimetil.
Nah, selanjutnya pada soal kita tidak memiliki beberapa imbuhan cabang, yaitu cuma satu saja. Nah, selanjutnya jika substituen ini lebih dari satu dan tidak sejenis, maka penyusunannya berdasarkan urutan abjad. Nah, setelah kita memberikan penomoran, sehingga kita mengetahui bahwa penamaan iupak dari amida primer ini, yaitu yang pertama, kita mengetahui di sini ada 3 metil, dapat ditulis 3 metil, dan di sini terdapat rantai terpanjangnya yaitu 5, sehingga pada penamaan alkana yang 5 itu disebut dengan pentana. Nah, pada sini kita membahas amida, maka berakhiran amida. Nah, ini merupakan penamaan dari amida primer yaitu 3 metil pentanamida. Teman-teman, selanjutnya kita membahas tata nama amida sekunder, yang dimana penamaan amida sekunder ini diawali dengan huruf N dan diikuti dengan nama gugus alkil. Dan jika nama amida sekunder ini memiliki substituen yang tidak sejenis dengan gugus alkil yang terikat pada gugus NH, maka penamaannya berdasarkan urutan abjad dari nama gugus alkil. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal amida sekunder. Di sini terdapat soal yang dimana telah disebutkan bahwa beberapa ketentuan penamaan pada amida sekunder. Nah, di sini kita mendapatkan substituennya yaitu metil, dan rantai terpanjangnya yaitu dinomori dari C, itu 1, 2, 3, 4, sehingga rantai terpanjangnya itu terdapat 4. Nah, teman-teman, untuk penamaan dari amida sekunder ini, maka kita menuliskan terlebih dahulu N, yang dimana telah disebutkan beberapa ketentuan awalan urutan untuk penamaan pada amida sekunder. Selanjutnya kita menemukan substituennya yaitu metil, maka ditulis metil, dan rantai terpanjangnya itu kita mendapatkan 4, maka disebut dengan butana, dan diakhiri dengan amida. Nah, itulah merupakan contoh soal dari amida sekunder. Selanjutnya kita masuk ke tata nama amida tersier, yang dimana jika pada atom N memiliki cabang yaitu gugus alkil, maka cabang tersebut diberi nama awalan N. Selanjutnya kita membahas contoh soal pada amida tersier. Berikut contoh soal yaitu struktur dari amida tersier. Nah, sebelumnya kita sudah membahas 2 amida yaitu primer dan sekunder. Di sini kelanjutan dari penamaan amida yang tersier. Sebelumnya pada penamaan tersier ini sama dengan pada primer dan sekunder sebelumnya. Nah, tetapi pada tersier ini yaitu yang dimana pada cabangnya atau gugus alkilnya yaitu diberi nama N, sedangkan kan sebelumnya pada pencabangan pada primer dan sekunder yaitu dinamai dengan D, tri, dan theta. Nah, pada penamaan ini kita memberi nama, dimana pada struktur amida tersier ini kita beri nama N, N dimetil metana amida. Kenapa dimetil metanamida? Karena pencabangannya ada 2, ini merupakan metil. Nah, kenapa meta? Karena struktur rantai terpanjangnya itu ada 1, sehingga dinamakan meta dan berakhiran amida. Nah, itu merupakan contoh amida tersier. Nah, teman-teman semua berarti sudah mengetahui seperti apa saja penamaan pada amida
tersier, sekunder, dan primer. Nah, maka dilengkapi dengan tata nama amida yaitu N, nama gugus alkil, nomor atom yang mengikat cabang, dan nama gugus amida. Nah, itulah merupakan penamaan dari amida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh senyawa amida yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada itu paracetamol. Paracetamol atau N4-hydrophenylethanamide merupakan penerapan senyawa amida dalam obat-obatan. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dan mengobati rasa sakit dengan intensitas ringan hingga sedang. Beberapa masalah yang dapat diatasi dengan konsumsi paracetamol termasuk sakit kepala, sakit gigi, keseleo, demam, dan gejala flu lainnya. Yang kedua ada chlororamfenicol, yaitu bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memberantas infeksi dengan lebih mudah. Yang ketiga ada palmitamida atau C6H33NO, merupakan suatu senyawa amida yang memiliki nitrogen trivalen yang terkait pada suatu gugus karbonil. Palmitamida biasanya tersedia dalam bentuk butiran padat pada suhu kamar berwujud kristal berwarna putih. Palmitamida banyak digunakan sebagai pulsitizer, lubrikan, emulsifier, dan aditif dalam industri kosmetik dan deterjen. Yang keempat ada senyawa amida jenuh. Senyawa memiliki nomor rantai panjang dipakai intermediate dalam produksi tekstil tanah air tipe Zealand atau Valen. Yang kelima, sebagai bahan baku setengah jadi intermediate raw material untuk produksi fatty nitrile dan fatty amina. Dan yang keenam, amida dapat digunakan untuk sintesis nilon. Dan yang terakhir, amida dapat digunakan untuk identifikasi asam yang berbentuk cair dan memperbaiki sifat-sifat dari tinta, yaitu membantu slip, mengurai blok, dan tag. Salah satu contoh dari amida yaitu paracetamol, jika digunakan secara berlebihan dapat memunculkan beberapa efek samping. Selanjutnya kita masuk kepada struktur dan rumus umum dari senyawa amina. Pengertiannya yaitu amina merupakan senyawa turunan organik dari amonia NH3, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah digantikan oleh gugus alkil R. Adapun rumus umumnya yaitu CnH2n tambah 3n. Gugus fungsinya NH2. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat dari senyawa amina. Sifat fisika dari senyawa amina yaitu yang pertama, amina berbobot molekul rendah berupa gas atau cair pada suhu kamar. Yang kedua, amina berbobot molekul rendah larut dalam air karena membentuk ikatan hidrogen dengan air. Yang ketiga, kelarutan dalam air menurun dengan bertambahnya panjang gugus alkil. Yang terakhir yaitu titik didih amina meningkat seiring dengan penambahan massa dari molekulnya. Sifat selanjutnya yaitu sifat kimia dari senyawa amina. Yang pertama, pada senyawa dengan rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut di dalam air. Yang kedua, memiliki sifat titik didih dan leleh yang tinggi dengan seiring bertambahnya panjang rantai karbon. Amina bersifat basa lemah dan larutan amina dalam air bersifat basa. Yang keempat, amina bersifat basa dengan peningkatan gugus alkil, maka meningkatkan kebasaan dari amina. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dan reaksi amina. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi amina. Berdasarkan jumlah gugus alkil yang diikatnya, amina diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada amina primer, yang kedua amina sekunder, dan yang ketiga itu ada amina tersier. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai amina primer.
Amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen mengikat 2 hidrogen dan 1 gugus alkil. Secara umum dirumuskan dengan RNH2. Contoh dari amina primer itu ada CH3NH2 atau disebut juga dengan metilamina. Yang selanjutnya itu amina sekunder. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana nitrogen mengikat 2 gugus alkil dan mengikat 1 hidrogen. Secara umum, amina sekunder ini dirumuskan dengan R2NH. Contoh dari amina sekunder itu ada CH3NH, CH3 atau disebut juga dengan dimetilamina. Klasifikasi amina yang ketiga yaitu ada amina tersier. Amina tersier adalah senyawa amina di mana nitrogen itu terikat pada 3 gugus alkil. Secara umum, amina tersier ini dirumuskan dengan R3N. Contoh dari amina tersier di sini itu ada CH3N, CH3, CH3 atau disebut juga dengan trimetilamina. Selanjutnya kita masuk ke reaksi pada amina. Reaksi pada amina yang pertama yaitu ada reaksi substitusi amina dengan asil klorida. Contohnya yaitu reaksi propil amina dengan etil asil klorida, di mana gugus propil akan menggantikan Cl sehingga akan terbentuk itu amida dan HCl atau asam klorida. Selanjutnya yaitu reaksi amina dengan asam kuat membentuk garam, di mana amina dapat bereaksi dengan asam membentuk garam alkil amonium halida. Contoh reaksinya di sini itu ada dimetilamina direaksikan dengan asam kuat yaitu HCl akan menghasilkan garam dimetil amonium klorida. Nah, garam amonium ini berperan penting dalam obat-obatan. Pembuatan garam amonium ini penting sehingga obat-obatan akan larut di dalam air. Reaksi yang selanjutnya itu ada reaksi reduksi, di mana amina dapat diproduksi dari aldehid ataupun keton. Nah, ketika aldehid atau keton ini direaksikan dengan amonia, maka akan membentuk amina primer. Nah, amina primer ini apabila direaksikan lagi dengan aldehid atau keton, maka akan membentuk amina sekunder. Dan amina sekunder ini apabila direaksikan lagi dengan aldehid atau keton, itu akan membentuk amina tersier. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama senyawa amina. Tata nama senyawa amina dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial. Tata nama senyawa amina berdasarkan aturan IUPAC. Aturan yang pertama yaitu menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang terpanjang. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai alkana, yaitu dengan mengganti akhirat A menjadi amina. Penamaan rantai induk dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga gugus fungsi NH2 mendapatkan urutan nama terkecil. Selanjutnya, tentukan nomor dan nama gugus cabang atau substituen. Substituen yang terikat pada atom C ditandai dengan nomor, sedangkan yang terikat pada atom nitrogen ditandai dengan N. Yang kelima, jika lebih dari satu jenis substituen, maka diurutkan sesuai dengan abjad, seperti butil, etil, metil. Nah, yang keenam, jika terdapat lebih dari satu substituen yang sejenis, maka diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, dan seterusnya. Nah, berikut ini nama rantai induk pada senyawa amina berdasarkan jumlah atom karbon. Untuk C1 dinamakan metan amina, C2 etan amina, C3 propan amina, C4 butana amina, C5 pentana amina, dan seterusnya. Nah, yang pertama amina primer, yaitu amina yang mengikat 2 atom hidrogen dan 1 gugus alkil. Nah, pada amina primer ini struktur namanya yaitu nomor alkil, strip nomor alkana amina. Nomor yang pertama yaitu letak alkil pada rantai utama, sedangkan nomor yang kedua yaitu letak gugus NH2, dan alkana amina merupakan nama rantai utama pada atom karbon.
Nah, berikut contoh soalnya yaitu ada gugus amina yang mengikat 4 atom karbon dan ada satu cabang pada atom karbon yang kedua. Maka penamaannya yaitu 2-metil 1-butana amina. Yang kedua, penamaan pada amina sekunder. Nah, amina sekunder ini atom nitrogennya mengikat 2 gugus alkil dan 1 atom H. Struktur namanya yaitu N strip alkil, strip nomor, strip alkil, strip nomor, strip alkana amina, di mana N merupakan R kecil yang menyatakan nama gugus alkil, yang nomor merupakan letak gugus alkil pada rantai utama, alkil adalah nama gugus alkilnya, yang nomor yang kedua yaitu letak gugus amina pada rantai karbon utama, dan yang terakhir alkana amina itu merupakan R besar yang menunjukkan nama rantai utama. Nah, perhatikan contoh soal di samping. Nah, terlihat ada satu gugus alkil di sebelah kiri atom nitrogen, lalu pada sebelah kanannya ada rantai utama, di mana ada 4 atom karbon. Nah, yang berlaku untuk rantai utamanya yaitu 3 atom karbon. Dan ada satu gugus alkil pada atom karbon yang kedua. Maka penamaannya yaitu N-metil 2-metil 1-propana amina. Yang ketiga yaitu amina tersier, di mana atom nitrogen mengikat 3 gugus alkil. Struktur namanya yaitu N-alkil, N-alkil, nomor alkil, dan nomor alkana amina. Nah, seperti pada amina sekunder, N-alkil merupakan R kecil, yaitu nama gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen. Nah, perhatikan contoh soal di atas, di mana ada gugus N yang mengikat 3 gugus alkil, yaitu ada metil dan ada juga etil. Sedangkan pada bagian kanannya merupakan rantai utama karena memiliki rantai atom karbon yang terpanjang. Dimulai dari CH3, lalu C, lalu C2H5 merupakan rantai utama, yaitu butana. Dan pada atom yang kedua terdapat gugus alkil yaitu metil, sehingga penamaannya N-etil, N-metil, 2-metil, 2-butana amina. Nah, selanjutnya penamaan trivial pada senyawa amina. Pada penamaan trivial ini cukup menuliskan alkil plus amina. Nah, contohnya ada CH3, CH2, NH2, maka penamaannya etil amina. Yang kedua ada CH3, NH, CH2, CH3, dinamakan etil metil amina. Nah, yang ketiga ada CH3, NH, CH3, dinamakan dimetil amina. Amina digolongkan menjadi dua, yaitu kegunaan amina dalam bidang industri dan juga kegunaan amina dalam bidang farmasi. Dalam bidang industri, yang pertama adalah amina digunakan untuk bahan inti pewarna. Yang kedua, amina digunakan untuk mengolah gas lainnya. Pembakaran gas menghasilkan CO2 bebas dengan menggunakan amina. Yang ketiga, amina digunakan untuk membuat pewarna azo. Dalam industri garmen dan tekstil, pewarna azo sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan-bahan seperti nilon dan kulit. Yang keempat, amina digunakan untuk membuat minyak pelumas dan boiler pada industri pengolahan kimia yang dapat mencegah terjadinya korosi. Yang kelima, amina digunakan untuk meningkatkan kelarutan herbisida. Ini juga dikenal sebagai pengemulsi. Yang keenam, amina digunakan untuk pengembangan foto. Yang ketujuh, amina digunakan sebagai pelembut pakaian. Turunan amina rantai panjang dalam hal ini garam partener amonium yang mengandung setidaknya satu gugus amina rantai panjang bersifat larut dalam air dan aktif secara biologis. Penambahan gugus amina rantai panjang membuatnya sulit larut dalam air, namun tetap dapat didispersikan dalam air. Penggunaan senyawa tersebut paling umum pada industri pelembut pakaian, di mana garam tersebut melekat pada permukaan pakaian dan memberikan kesan lembut pada tangan. Yang kedelapan, amina sebagai anti iritasi pada sampo.
Turunan amina rantai panjang yaitu stearyl dimetilamin oksida telah dilaporkan digunakan untuk anti-iritasi pada sampo yang menggunakan bahan dasar natrium lauryl sulfat dan zinc peridinetium. Selanjutnya adalah amida dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah demerol dan morfin adalah dua obat penghilang rasa sakit yang diketahui mengandung amina sebagai gugus fungsi dengan penerapan obat yang signifikan. Yang kedua adalah novocain adalah obat anestesi. Ia memiliki ketergantungan yang tinggi pada amina. Yang ketiga adalah sirup Benadryl, memiliki kegunaan antihistamin diphenhydramin. Salah satu pelarutnya adalah amina. Yang keempat adalah neurotransmitter. Dalam tubuh memerlukan stimulan seperti serotonin. Amina juga merupakan stimulan yang baik untuk tujuan yang sama.